Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Pagi. Haleluya, Tante Lucia. Selamat pagi. Tante sehat? Sehat. Luar biasa. Anak-anak juga tentunya yang di rumah semuanya sehat. Semuanya sudah bersiap-siap buat ibadah pagi hari ini dengan apa? Kekuatan yang baru, kemenangan yang baru, pengharapan yang baru, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, anak-anak sudah siap semuanya? Mari pagi hari ini kita dengan semangat yang luar biasa kita akan berbakti kepada Tuhan. Pagi hari ini Tante Mimin dan Tante Lucia mengajak anak-anak yang di rumah untuk kita beribadah semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, kita katakan bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat sempurna ya. Haleluya, semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Tante Lucia berdoa kebaktian pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberi kami kesempatan lagi beribadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan bersyukur kami boleh bisa beribadah, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap sama, baik di rumah maupun di mana saja di tempat ini juga Tuhan sama dan tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon Tuhan mau pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu mempunyai hati yang sukacita untuk selalu beribadah kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, anak-anak jangan khawatir dimanapun kita berada saat ini, maupun anak-anak di rumah, Tante Mimin, Tante Lucia ada di gereja, tetapi kita tetap bersatu karena kita apa Tante? Ya, di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita satu apa dua Tante? Satu. Ya, jadi anak-anak jangan khawatir ya. Tante di sini, anak-anak di sana, tetap kita satu di dalam Tuhan Tante. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita ada kasih sayang. Haleluya. Ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita karena Yesus luar biasa. Haleluya. Di dalam Yesus kita bersaudara ya. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekalipun kita berjauhan, mungkin anak-anak saudaranya ada yang di sana di Kalimantan, ada yang saudaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun dimanapun berada, tetapi tetap kita di dalam Tuhan itu bersaudara, tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Ya anak-anak. Nah, puji Tuhan Tante. Pagi hari ini masih ingat nggak? Oh anak-anak, Tante Mimin ada yel-yel yang baru, tetapi tetap yang lama tetap masih ada ya, masih ingat nggak? Kalau yang dulu Tante Mimin bilang apa Tante Lucia? Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Nah anak-anak, nah yang di dalam Tuhan ini ada yang baru Tante, 2021 ini ada yang baru Tante. Semuanya harus berwajah baru Tante ya. Meskipun kita berwajah lama, tetapi kita tetap anak-anak, kita Tante Mimin, Tante Lucia tetap cantik kan? Iya, karena di dalam Tuhan. Iya, selalu mukanya selalu sukacita anak-anak. Tidak ada yang cemberut karena kita sudah ditebus oleh darah yang suci, darah Yesus.
ingat ya, supaya ingat ya. Jadi sekarang ini jalannya baru lagi, jadi anak-anak harus ingat ya. Kita Tante, ya. Yesus di hatiku, Yesus ada di langkahku, Yesus ada di hidupku, jiwaku berglori. Haleluya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus dong, karena ini maknanya dalam sekali anak-anak. Coba rasakan, Tuhan Yesus ada di hati kita seterusnya selamanya ya. Jangan sampai lepas dari Tuhan Yesus. Sekalipun anak-anak mungkin lagi bermain, sekalipun mungkin anak-anak lagi mau tidur, tetap Tuhan Yesus ada di hati anak-anak ya, nggak pernah lepas. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus selalu ada di langkahku. Langkah Tante Mimin, Tante Lucia, juga anak-anak yang ada di rumah, bahwa jangan takut kemanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu mengikuti langkah kita. Tante melindungi, memelihara itu Tuhan Yesus kita. Nah, yang ketiga, wah ini luar biasa anak-anak. Tuhan Yesus ada di hidupku, hidup Tante Mimin, Tante Lucia, kita semua anak-anak semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus selalu ada di kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu hidup buat kita. Ya, jangan takut, iri kepada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa anak-anak. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita yang ketiga. Setinggi-tingginya langit, pakai gerakan lebih tinggi kasih Yesus ya. Semuanya bersemangat di rumah ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lompatnya yang tinggi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Anak-anak masih bersuka cita? Masih berglori? Haleluya, selalu jiwa kita harus selalu berglori anak-anak. Apa sih Tante berglori? Bikin anak-anak saling bertanya ya. Berglori itu hati kita selalu bersuka cita ya. Kira-kira ada bilang besar berarti? Wah, kalau kira-kira bagaimana Tante? Artinya bersuka cita juga hampir sama dengan jiwa berglori ya. Kira-kira di hati kita selalu bergirang di dalam Tuhan ya. Jangan ada yang cemberut, jangan ada yang termenung ya. Hari Minggu harus bersuka cita ya, bersama-sama dengan tante-tante yang ada ya. Bersekolah minggu, rajin bersekolah minggu, memuji Tuhan bersama, memuliakan Tuhan bersama. Kirang ada kirang besar, Suka-suka ada suka besar. Kirang-kirang ada kirang besar. Suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit.
kita miliki, yaitu Tuhan Yesus yang kekal. Haleluya tante. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak, jangan bosan-bosan ya. Tante Mimin berpesan, Tante Rusli juga ya. Selalu jangan bosan di dalam mengikuti ibadah online ya. Kalau minggu kemarin Tante Mimin lihat cuma beberapa tante belum maksimal ya. Mungkin belum mengetahui kalau udah mulai ibadah lagi tante ya. Iya, mungkin masih tahun baruan, mungkin masih ada di yang pulang kampung, masih ada di kampung bisa juga gitu ya. Tetapi nah tante, luar biasanya ibadah online ini gimana tante? Sekalipun mungkin ada dimanapun gitu ya, tetap bisa mengikuti. Nah luar biasanya seperti itu ya. Plusnya seperti itu, kelebihannya kalau ibadah online ya. Kalau ibadah langsung ke gereja offline ya, otomatis kalau sesudah kebaktian ya sudah gitu. Tapi kalau online masih bisa. Nah anak-anak, yang kata Tante Mimin jangan bosan-bosan, bahwa ibadah ini dari hari Minggu sampai kembali lagi ke hari Minggu ya tante. Jadi bisa diulang-ulang anak-anak, jangan cuma sekali-sekali aja kita nonton. Kita boleh buka lagi, boleh menyanyi lagi, mendengarkan firman lagi ya. Sehingga anak-anak yang bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa bertumbuh kembang yang luar biasa, dipelihara oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan juga begitupun guru-guru sekolah minggu yang lain yang tidak bisa mengikuti secara langsung juga ada kesempatan buat selalu membuka ibadah online. Jangan cuma sekali, bisa 2 kali 3 kali, supaya kita biarpun nggak bisa ketemu langsung, tetapi minimal kita boleh bertemu ya tante. Bisa bertemu biarpun hanya lewat online juga, dan boleh semakin dikuatkan. Kita boleh dikasih kesabaran di dalam menghadapi situasi-situasi saat ini yang secara manusia memang sangat-sangat kurang enak. Kalau dulu kita bisa beribadah bebas, tetapi kita segalanya serba dibatasi. Tetapi puji Tuhan, kita masih bisa boleh beribadah, masih boleh mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita sekarang dan selamanya. Luar biasa, itu yang boleh kita imani, karena kita anak-anak Tuhan harus pegang iman kita selalu kuat-kuat di dalam Tuhan Yesus, di dalam dunia yang sekarang ini begitu luar biasa menghadirkan secara manusia. Tapi karena kita anak-anak Tuhan Yesus ya, semuanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita nggak mungkin dibiarkan tergeletak sekalipun kita terjatuh. Tuhan selalu angkat kehidupan kita, asal kita tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Sekalipun tidak bisa beribadah langsung, tetapi banyak cara untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, tetap kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur selalu, bersyukur dan bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kita akan puji Tuhan untuk renungan firman. Semuanya siapkan hati kita puji Tuhan dengan pujian haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah boleh dipertemukan dengan anak-anak di rumah lewat ibadah online Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh sebenarnya hati kami seringkali merasakan berat karena kami sudah sekian lama tidak bertemu dengan anak-anak yang ada. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hari-hari kami dipenuhi oleh kasih karunia-Mu. Pribadi lepas pribadi, terlebih anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Bila mana ada anak yang sakit Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau sembuhkan dengan heran Tuhan Yesus, sehingga anak-anak ini boleh belajar selalu mengucap syukur atas kasih setia-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu hidup bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah yang boleh kami amini Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan Engkau rencanakan bagi kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Tetapi satu yang pasti, kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupan kami dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada. Saat pagi hari ini Tuhan, sungguh kami menyerahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, supaya semuanya di dalam lindungan Tuhan, semuanya di dalam kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu saat ini dimanapun berada Tuhan. Kami juga tidak bisa menyebut satu persatu, tapi satu yang pasti Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami ini rindu melayani Engkau, juga rindu untuk berbakti kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempunyai Tuhan yang selalu berkemenangan, selalu berpengharapan atas kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Urapi guru-guru kami yang menyampaikan firman-Mu, urapi anak-anak sekolah minggu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah kita pada saat pagi hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Tante berharap anak-anak semua tetap sehat, tetap bersemangat dan bersukacita selalu untuk beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini Tante akan bercerita tentang apa? Ayo, anak-anak tadi sudah lihat videonya? Apa judul ceritanya? Betul sekali, cerita tentang Yesus dicobai. Anak-anak sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus suatu hari dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian Tuhan Yesus pada saat itu berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, Tuhan Yesus berpuasa sehingga Tuhan Yesus, anak-anak kalau puasa, anak-anak pernah puasa enggak? Oh, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Kalau kita berpuasa itu berarti tidak makan dan tidak minum. Begitu juga Tuhan Yesus tadi. Ya, dia berpuasa, akhirnya iblis melihat, wah, Tuhan Yesus ini lagi lemah tubuhnya, lagi lapar, lagi haus karena lagi puasa. Ya, tubuhnya lagi nggak kuat. Nah, disitulah iblis datang untuk mencobai, untuk menggoda Tuhan Yesus. Berapa kali iblis menggoda Tuhan Yesus, anak-anak? Betul sekali. Iblis menggoda Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Terus, apakah Tuhan Yesus mendengar suara iblis pada saat itu? Waktu Yesus dicobai, apakah Yesus mendengar suara iblis? Apakah Tuhan Yesus juga mengiyakan permohonan iblis atau permintaan iblis? Anak-anak, Tuhan Yesus mendengar. Ya, pada saat itu iblis menggoda Tuhan Yesus. Dia mendengar perkataan daripada iblis. Ya, Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, yang digoda oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengabulkan permintaan daripada iblis, ya, atau ia mengiyakan permintaan daripada iblis. Tuhan Yesus tidak pernah, anak-anak. Tuhan Yesus bahkan hanya mengatakan bahwa ada tertulis. Setiap digoda oleh iblis, Tuhan mengatakan ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di Alkitab, di firman Tuhan. Ya, segala sesuatunya Tuhan Yesus melawan godaan iblis, atau dengan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dilawan dengan firman Tuhan.
Nah, anak-anak, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang berharap sama Tuhan, kita itu tiap hari pasti digoda sama iblis. Ya, anak-anak dicobai oleh iblis. Contohnya, anak-anak, nih ada tugas dari sekolah. Ya, tugas dari sekolah itu PR harus dikerjakan hari ini juga. Nah, harus dikumpulkan ke bapak atau ibu guru di sekolah. Tapi karena anak-anaknya lagi males belajar, iblisnya datang deh menggoda. Udah, kamu gak usah belajar, kamu gak usah bikin PR, kamu gak usah bikin tugas, nanti aja, tidur aja dulu. Nah, anak-anak mau dengar suara siapa tuh? Suara godaan iblis nggak? Nah, anak-anak harus lawan. Tidak, aku harus belajar, aku harus bikin PR, gitu ya. Aku harus melawan godaan daripada si iblis. Contoh lagi, misalnya kita tuh harus beribadah setiap hari Minggu. Nah, tapi anak-anak tuh lagi malas bangun. Iblis datang, udah nggak usah ibadah dulu, nanti aja ibadahnya. Nah, tidur aja, gitu ya. Terus anak-anak apa dengar nggak suara iblis? Jangan mau ya, anak-anak harus lawan. Tidak, aku harus ibadah hari ini. Ini adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan Yesus, hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di ibadah pada pagi hari ini. Ibadah sekolah Minggu, aku harus memuji Tuhan, aku harus mendengarkan firman Tuhan. Dilawan. Nah, itu namanya anak-anak yang kuat ya. Anak-anak harus kuat dengan selalu beribadah, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan ya. Karena dengan membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak akan kuat ya. Kuat jasmani, kuat rohaninya. Puji Tuhan ya, anak-anak. Jadi, anak-anak tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, walaupun iblis menggoda dan mencobai anak-anak tetap kuat dan harus bisa melawan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anak-anak, hari ini Tante tidak berikan ayat hafalan, tetapi Tante mau supaya anak-anak menghafal lagu, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Anak-anak kasih tahu ya lagunya, jangan lupa tugasnya. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat hari ini. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga, memelihara kami, bahkan masih memberikan kami kesempatan kembali untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami yakin Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami bisa melawan godaan atau cobaan dari si iblis yang selalu mengganggu kami di dalam kehidupan kami untuk kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran daripada-Mu. Berkati sekolah mereka setiap hari, berkati pekerjaan orang tua mereka, usaha orang tua mereka, apapun yang mereka lakukan setiap hari Tuhan memberkati. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang selalu Tuhan Yesus melayani lewat ibadah online Tuhan setiap hari Minggu. Berkati kami juga dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini, pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa
berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Teman, selamat pagi. Canes mau nyanyi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Hai Ibu, Miko mau nyanyi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Bye-bye Ibu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia di binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Saya mau nyanyi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Shalom teman-teman, Dame mau nyanyi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Terima kasih.